kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Kasih, saya mau bicara soal kasih. Kasih itu mengampuni. Katakan sama-sama, kasih itu mengampuni. Kasih itu mengampuni. Ya. Murid-murid yang pertama kali dipilih oleh Tuhan, itu bukan berdasar apa yang dia punya, yang dia miliki, tapi berdasar atas kasih karunia. Dia bukan orang yang pandai, yang pintar, bisa bahasa macam-macam, bahasa Itali, dan semua itu jadi satu perhitungan dari Tuhan bahwa mereka itu dipilih karena punya macam-macam kepintaran. Nah, mereka tidak punya kepintaran. Paling-paling kepintarannya cuma nangkap ikan. Nangkap ikan itu juga tidak terlalu populer. Ya. Tapi berdasar kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan, yang tahu. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk kita terima. Namun kita terima juga dari Tuhan itu demi kebaikan Tuhan. Kita terima ini bukan karena kamu hebat, Paulus, kamu pintar, kamu jenius. Nah, bukan itu. Kamu bisa bahasa sampai 10 bahasa. Macam-macam bahasa. Tidak. Tapi kamu menerima ini anugerah dari aku karena kebaikanku, kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikanmu, dan bukan karena kamu pintar bahasa-bahasa ini itu dan sebagainya, sehingga saya tertarik dan saya mau beri kepada kamu pemberian ini. Tidak pernah Tuhan berkata begitu kepada saya. Tapi Dia memberi kepada saya walaupun saya ini orang yang tidak punya apa-apa, walaupun saya kosong, tapi Tuhan bilang, aku memberikan ini kepada kamu, ya, sekalipun kamu tidak punya apa-apa, tapi demi kebaikan. Hari Minggu yang lalu saya khotbah tentang Yesus guru yang baik, betul? Terus Tuhan tanya, kenapa kamu sebut aku guru yang baik? Tidak ada guru yang baik kecuali Tuhan, Allah. Jadi kalau kamu sebut guru yang baik, aku ini guru yang baik, berarti kamu sebut aku ini Allah. Allah, hanya Allah yang baik. Ya. Kasih karunia dari kita, kasih karunia kita menerima sesuatu dari Tuhan bukan berdasar atas jasa kita, bukan jasa kita, bukan atas dasar kelayakan kita. Wah, saya layak terima ini, dikasih. Tidak. Berdasar upah kerja, tidak. Karena saya tidak bekerja. Kalau saya kerja, saya tiap bulan saya pasti menerima upah. Misalnya berapa? 100.000 atau 1 juta atau 10 juta. Itu saya berhak untuk terima karena itu gaji. Gaji itu saya pantas untuk terima karena saya kerja di situ. Di kebun anggur itu saya kerja. Tapi kalau saya tidak kerja, tapi Tuhan terus memberi kepada saya anugerah, itu berdasar kebaikan Tuhan, bukan berdasar saya punya upah, saya punya hak
untuk saya terima. Saya tidak kerja apa-apa untuk Tuhan, tapi saya dapat itu pemberian dari Tuhan. Itu namanya kasih karunia. Jadi kita ini tidak layak, semua kita tidak layak. Tidak bisa kita terima kasih karunia, tapi kita terima kasih karunia. Walaupun kita tidak layak, karena kebaikan Tuhan. Itu satu saja, karena apa? Kebaikan Tuhan. Ini nanti keluar kalau di ujian. Ya. Saudara menerima sesuatu dari Tuhan berdasar atas kebaikannya Tuhan. Itu saja. Jangan lupa. Berdasar atas kebaikan. Bukan berdasar atas kebaikan kita, kepintaran kita. Karena kita kerja. Jadi mesti dia beri kepada kita uang untuk pesangon. Tidak. Semua itu kebaikan Tuhan buat kita. Luar biasa. Ya. Nah, kasih karunia kita menerimanya berdasar atas bukan hak. Kalau kita bekerja kita punya hak. Kalau kita tidak kerja kita tidak punya hak. Sekarang yang kedua, poin yang kedua. Ada 12 murid Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak sempurna. Jangan saya pikir bahwa murid Tuhan itu 12 orang itu semua orang yang hebat-hebat. Karena siapa yang bisa jadi murid Tuhan itu bukan main, itu luar biasa. Tuhan Yesus itu guru yang paling besar, paling hebat, paling dahsyat. Jadi kalau seorang bisa ikut jadi muridnya Yesus itu orang yang luar biasa, yang hebat. Tapi tidak, ternyata mereka itu orang-orang biasa seperti kita yang banyak kesalahan, banyak kesulitan, banyak berbuat salah. Dan sering ditegur juga sama Tuhan, persis seperti kita, banyak salah dan kita sering ditegur sama Tuhan. Ya, bagaimana ini? Mereka juga punya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan seperti saya dan saudara. Ya. Namun demikian Tuhan tetap sabar. Dan Tuhan tetap sabar dalam mengajar mereka dan mendidik mereka sampai akhirnya jadi. 3,5 tahun jadi. Luar biasa. Pada waktu Roh Kudus turun memenuhi mereka jadi. Nah, mereka diliputi oleh Roh Kudus, udah mereka seperti orang dari sorga, bukan orang dari bumi. Luar biasa itu Roh Kudus, luar biasa. Ya. Jadi Tuhan sabar mengajak, mendidik dan mengajar sampai jadi. Dalam banyak pelajaran Tuhan memberikan pelajaran-pelajaran kepada murid-murid. Hanya pelajaran mengampuni, pelajaran tentang hal mengampuni, itu saja yang diaplikasikan oleh Tuhan. Dengan sebuah contoh yang sangat jelas dan terang, yaitu contoh mengampuni. Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat terakhir. Ini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya, membasuh kaki. 12 murid itu semua dibasuh. Ya, tidak ada satu yang tidak dibasuh. Luar biasa. Ya, Tuhan membasuh. Ya. Nah, pelajaran satu-satunya yang diaplikasikan dengan sebuah contoh. Aplikasi itu apa ada? Diwujudkan dengan sebuah contoh. Contohnya adalah Tuhan Yesus mengambil air dan anduk kecil, dia membersihkan kakinya dari murid-murid. Semua. Waktu sampai di giliran Simon ini banyak mulutnya banyak cincong. Dia ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, saya sekali-kali sampai akhir zaman tidak pernah saya mau kaki saya dicuci sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan mesti mencuci kaki saya? Saya tidak layak dicuci. Ya. Tuhan bilang, kalau kamu itu tidak mau dicuci kakimu, maka kamu tidak akan bisa mendapat bagian dalam kematian dan kebangkitan Tuhan dan dalam kemuliaan Tuhan. Kamu tidak akan bisa dapat bagian dalam kemuliaan Tuhan. Kamu nanti akan tidak mendapat bagian dari itu. Wah, kemudian dia berubah. Wah, kalau begitu jangan cuma kaki saya, ini tangan saya dan kepala saya, coba tolong dicuci juga. Tuhan bilang, siapa yang sudah mandi, dia sudah bersih, tidak perlu dia dimandikan lagi. Cukup dia mandi 1 kali 1 hari. Ya, kalau misalnya 1 hari 1 kali karena tidak ada air sulit. Ya, kalau di Eropa 1 minggu 1 kali.
Tidak bau karena dingin, kayak masuk kulkas, baunya sedap. Orang-orang barat itu baunya sedap. Ya, tapi kalau sudah hari Sabtu ya mereka mandi. Ya. Nah di sini saya kembali, pelajaran ini diberikan contoh. Mengapa? Sebab pelajaran ini sulit. Mengampuni orang itu tidak gampang. Apalagi kalau orang itu pernah melukai hatinya dia sampai mati saya tidak mau. Biar satu gereja, kalau dia masuk gereja sini saya keluar dari gereja sini. Itu pernah terjadi. Ya. Dia saudara kandungnya masuk, saudara kandung atau saudara tiri. Dia masuk, dia lihat masih gedung yang lama, langsung dia pindah gereja. Dia bilang, itu saudara saya, saudara tiri itu tidak boleh masuk dalam gereja Petra. Lalu saya masuk gereja Petra. Kayaknya dia yang punya gereja Petra. Ya. Kapan dia beli gereja Petra ini? Kok dia merasa begitu berkuasa? Tidak boleh ada orang yang saya tidak suka masuk gereja Petra. Selama saya ada di gereja Petra, saya yang harus dihormati lebih dari yang lain. Saya tidak bisa. Kamu kalau begitu kamu tidak punya kursi di sini. Coba cari kursimu. Namanya siapa? Cari, tidak ada. Orang begitu tidak. Sebab Tuhan bilang tiap nama saudara itu sudah ditulis di dalam kursi. Karena itu kalau sudah duduk selalu duduk di tempat yang sama. Ya atau ya, kalau duduk ya orang marah aja. Padahal dia datang terlambat, salahnya sendiri. Ya. Ada orang yang lebih pagi datang, dia bilang, wah, kenapa kok saudara duduk di tempat saya? Ini tempat saya, ini kursi saya. Kapan dia beli? Tidak pernah dia beli. Ya. Tapi dia bilang, dia anggap itu kursi saya. Ya sudah, dilerai. Ya sudah, ini orang tua saya panggil, om duduk di muka. Tidak bisa, saya mau duduk di situ. Jangan dudukan saya diduduki orang lain. Ya. Sudah, Tuhan sendiri berperan sebagai hamba. Ya, sebab Tuhan dia ambil handuk, ya, saya lupa bawa handuk, ya, dia cuci, dia jongkok, dia cuci dengan air kaki dari murid-murid. Ya, semua 12 orang dia cuci. Ya, Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid. Ya, termasuk Yudas Iskariot. Hal ini sama sekali tidak diduga sama murid-murid. Kenapa kok Tuhan Yesus tiba-tiba menyuci kaki saya? Ya, dan lagi baru saja mereka bertengkar. Mereka itu seperti anak kecil, sudah tua tapi masih suka bertengkar. Bertengkar soal apa? Soal ini, bukan soal berkat, bukan soal ambisi. Mereka merasa mereka itu lebih baik dari yang orang lain. Orang lain itu lebih tidak baik daripada dia. Selalu merasa dia itu lebih tinggi dari yang lain, lebih terhormat begitu. Ya, padahal sama-sama saja. Mereka juga berbuat salah banyak. Ada 1001 macam alasan, perasaan bercampur di dalam benak hati mereka. Pada waktu Tuhan Yesus menyuci itu kaki mereka, ya mereka merasa malu. Kenapa Tuhan kok yang mencuci? Mestinya kita yang mencuci kakinya Tuhan Yesus. Semua mesti mencuci kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu bosnya dia, bos mereka. Tuhan Yesus itu adalah gurunya, guru dari murid-murid. Kok guru yang membersihkan? Bukankah kita yang mesti membersihkan, bukan guru? Ya, mereka tertempelak juga melihat Tuhan Yesus begitu sederhana. Tuhan Yesus dia berani merendahkan diri paling dalam. Dan mereka terkejut semua dan mereka tidak mengira bahwa Yesus itu yang adalah Tuhan dan guru mereka itu mau memberi teladan serendah itu. Nah, itu mempermalukan, malu sebenarnya. Kalau saya suruh cuci kakinya orang mau apa tidak? Apalagi kalau orang baru datang, saudara cuci di muka pintu. Itu pekerjaan seorang, bukan bos, itu pekerjaan dari seorang seorang hamba. Tapi Tuhan Yesus sudah melakukan. Tuhan tidak merasa rendah
diri, tidak. Perasaan mereka terpukul. Saya pernah mengalami waktu diadakan retreat di Malino beberapa tahun yang lalu. Ini beberapa kaum muda ikut ke sana, ya kurang lebih 100 orang. Pada akhir penutupan dari kebaktian itu, mereka diajar untuk minta maaf, mencuci kaki masing-masing. Terus saya dikasih kesempatan, saya datang lebih dulu kepada orang yang paling suka melawan, melawan saya. Ada macam-macam, dia tidak mau tunduk sama otoritas, maunya pakai mau sendiri. Saya pegang dia, kakinya saya pegang, saya buka sepatunya, dia gemetar. Dia bilang, dia sebenarnya mau kram. Wah, saya bilang, kalau kram ini bawa ke rumah sakit aja. Ya, tapi mohon supaya Tuhan jangan bikin dia kram. Ya, kram, saya pegang, dia teriak-teriak, jangan om. Saya bilang nangis ya, dia nangis dan dia bilang jangan om. Saya bilang tidak, jangan, mesti. Saya bilang mesti kamu saya cuci supaya kamu mengalami perubahan. Dan sini demi sini memang mengalami perubahan dia. Sekarang dalam staf dia menduduki tempat yang cukup baik. Ya, jadi Petrus juga begitu. Petrus juga mau kram. Ya, dia bilang, saya tidak pantas, saya dicuci sama Tuhan. Saya yang mesti mencuci kakinya Tuhan. Kakinya Tuhan itu kotor. Orang zaman dulu tidak punya sepatu, pakai sandalet. Jadi jalanan itu penuh dengan debu, kakinya penuh dengan debu. Kalau masuk di satu rumah, mesti tuan rumahnya menyediakan handuk dan air dan membersihkan. Ya. Tapi saat itu Tuhan Yesus sendiri yang membersihkan. Perasaan mereka terpukul, sebuah pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Mereka dicuci kakinya itu, wah mereka tidak pernah lupa. Itu pelajaran seumur hidup, tidak bisa dilupakan. Itu pelajaran yang paling dalam. Itu pelajaran yang kalau kita survive di situ, kita bisa berhasil. Kita jadi murid Tuhan yang cemerlang. Ya, kerendahan hati itu penting. Bukan semua mau yang paling tinggi. Semua mau tinggi, paling tinggi. Semua mau duduk di atas, tidak mau duduk di bawah. Itu kesombongan. Banyak orang-orang Farisi seperti itu. Kalau diundang di satu pesta, mereka duduk di tempatnya tinggi. Ada seperti di sini. Nah, di sini ini penuh dengan kursi-kursi. Nah, mereka terus royokan begitu ya, pergi ke sini mau duduk. Tapi kemudian kadang-kadang disuruh turun sama orang. Turun. Ini ada yang punya sudah, nama-nama ada. Jadi dia marah, tapi tetap dia salah. Ya, turun. Ya. Setelah contoh yang diberikan Tuhan di atas bagaikan sebuah paku. Contoh yang Tuhan memberikan mencuci kaki mereka. Itu seperti pelajaran yang paku yang ditembuskan di dalam hati mereka. Tidak pernah mereka bisa lupa. Tidak pernah lupa. Itu paku, sakit tapi itu baik. Ya, merupakan pukulan atas harga diri mereka. Ini harga diri. Ini bukan dosa pakai uang gereja, dosa berzina, dosa semua dosa. Ya, itu semua dosa memang betul. Tapi ini dosa yang kelihatan seperti bukan dosa. Ini iblis bergerak di situ. Dan antara pemimpin-pemimpin itu dosa yang sepertinya bukan dosa. Ini apa? Ini gaya hidup yang tidak menghargai orang lain, temannya. Dia merasa saya paling tinggi, saya paling hebat, saya paling pintar, saya paling hebat semua. Ya, ini teman-teman saya ini orang nomor 2, nomor 3, nomor 4, saya nomor 1. Yang sana juga bilang saya nomor 1, semua bilang saya nomor 1. Tapi tidak demikian. Ya. Di sini Tuhan tidak bicara lagi tentang kasih. Tapi Tuhan bagaimana kita harus mengaplikasikan kasih itu dalam bentuk
meminta pengampunan dalam bentuk pengampunan. Ya. Jadi kalau saudara bilang saudara ada kasih, tapi saudara tidak mau datang minta maaf sama orang yang sudah pernah melukai hati, itu bukan kasih. Anda masih belum punya kasih. Kasih itu tidak kelihatan, betul? Bagaimana bentuknya kasih? Tidak tahu. Tapi Anda bisa lihat bentuknya kasih itu dari apa? Dari adanya kesediaan saudara untuk meminta maaf. Kalau saudara ada kesediaan untuk minta maaf kepada sesama, karena ada persoalan kecil atau persoalan besar, itu tanda bahwa saudara ada kasih. Saudara ada kasih. Dalam hati saudara ada kasih. Karena kasih itu mau meminta maaf. Bukan kasih itu tidak egois, tidak lain. Ya. Jadi Tuhan menuntut murid-muridnya supaya mengaplikasikan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap hari, sehari-hari hidup kita itu supaya diaplikasikan, diwujudkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, permintaan maaf, minta maaf. Kita jangan mahal, minta maaf kita jangan mahal, yang murah. Itu baik sekali, itu membuat perdamaian di antara kita. Ya, kalau kita tidak pernah minta maaf, ya kita ini seperti ada satu dosa tapi tidak disebut dosa, tapi itu dosa kesombongan, itu dosa yang lebih dari dosa perzinahan. Tapi itu kadang-kadang orang bilang itu urusan dia, bukan apa-apa. Tapi justru dosa kesombongan, tinggi hati itu dosa yang paling berat. Itu bisa memecahkan persekutuan kita. Dalam Yohanes 13 ayat 4, Yesus menanggalkan jubahnya. Mari kita baca. Yohanes 13 ayat 4. Ya. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kain lenan, saya dengarnya kain merah, bukan. Kain lenan. Dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ya. Jadi lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan tubuhnya, menanggalkan jubahnya, kok tubuhnya, bukan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, kain putih, dan mengikatnya pada pinggangnya, dijadikan sabuk di sini. Dan ada yang turun ke bawah, itu dipakai untuk membersihkan kakinya kalau sudah dicuci. Ya, itu jadi lapnya. Lapnya tidak dipikul di sini, tapi diikat di sini. Ya, sudah. Nah, Yesus menanggalkan jubahnya. Baru saja murid-murid bertengkar. Ini padahal sebentar lagi Yesus akan disalib. Masih bertengkar. Mereka tidak punya pemikiran bagaimana dengan Tuhan Yesus akan disalib. Ya, bagaimana mereka mesti berlaku, bagaimana menolong Tuhan Yesus. Tapi mereka itu sibuk dengan ambisi mereka sendiri. Dengan kesombongan mereka. Berdiskusi, kemudian bertengkar tentang kesombongan mereka. Ya. Nah, baru saja terjadi pertengkaran di antara murid-murid yang akar permasalahannya adalah masing-masing merasa dirinya itu penting dan anggap enteng orang lain. Masing-masing anggap dirinya itu penting. Saya orang penting. Kamu tidak terlalu penting, saya lebih penting. Ya, merasa orang penting dan menganggap lebih enteng atau menganggap enteng orang lain. Semua dia anggap orang enteng, semua orang enteng. Orang dianggap enteng. Dia yang tidak enteng, dia yang hebat begitu. Ya. Nah, ini pola pikir seperti ini yang menganggap dirinya menganggap enteng orang lain dan menganggap dirinya itu orang penting, ini bisa membuat mereka saling melukai
satu sama lain. Mereka bisa melukai satu dan yang lain. Mereka bisa ngatai apa saja yang mereka mau. Ya, sehingga terjadi proses yang tidak baik. Sampai akhirnya terpecahlah itu perselisihan paham. Ya, mereka semua mau menganggap dirinya paling bagus, paling baik. Tuhan menanggalkan baju jubah. Jubah apa? Jubah egois. Jubah harga diri. Status sosial yang tinggi. Saya ini status sosial saya tinggi. Saya ini orang begini, saya punya pekerjaan terhormat dan sebagainya. Ya, dan kesombongan. Mustahil mereka bisa mengaplikasikan kasih tanpa menanggalkan jubah jubah kebesaran mereka. Ya. Mustahil mereka bisa mengaplikasikan kasih itu dalam bentuk meminta maaf kalau mereka belum membuka jubah-jubah yang lama. Kita mesti buka jubah kita yang lama. Ya, jangan kita pakai terus itu jubah. Ya. Tuhan mau supaya kita memakai jubah seorang hamba. Mau jadi hamba? Itu hamba itu sangat, itu figurnya Yesus itu figur seorang hamba. Bukan figur seorang yang lain, tidak. Tanpa memiliki hati hamba, maka semua masalah, semua yang terjadi di dalam gereja, semua ibadah, semua perjamuan suci, dengar baik-baik, semua penyembahan itu berlaku sebagai upacara saja. Cuma supaya sudah tahu, cuma sebagai upacara. Perjamuan suci ini ada gereja-gereja di Surabaya yang tiap minggu makan perjamuan suci. Tiap minggu, tapi upacara. Bible bilang jangan ini jadi upacara, salah. Sebab itu banyak orang yang makan perjamuan suci, dia mati, dia sakit dan tidak sedikit yang mati. Kata 1 Korintus pasal 10. Karena mereka makan tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka makan seperti upacara agamawi. Upacara ya, tidak menyentuh sampai kepada makna dari korban Kristus. Tidak menyentuh. Menyentuhnya cuma menyentuh sebelah lahiriah. Ya. Menyembah, ya suaranya ya, cuma itu saja. Tidak lebih dari itu. Ya. Kemudian menangis, ya cuma menangisi uang yang hilang, tiba lari orang, uangnya sampai sekarang belum kembali. Ya, pendetanya lihat saudara ini, dia rupanya sudah bertobat, dia nangis dengan sungguh-sungguh. Padahal ketika selesai, dia ngaku, saya ini nangis karena uang saya dibawa orang, tidak kembali sampai sekarang. Ya saya ini sudah sembahyang, sudah minta ampun sama Tuhan, tapi tidak pernah itu uang bisa kembali sampai sekarang. Ya, jadi air matanya itu cuma untuk kepada hal-hal yang sederhana, kepada yang tidak bermakna yang dalam, cuma kena sebelah lahir, upacara, semua upacara. Ya, jadi jangan kita, supaya kita pulang, setiap kali kita pulang dari kebaktian, ada fresh, ada kesegaran. Pikiran kita segar, hati kita segar. Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita pulang dengan membawa pemulihan. Rumah tangga kita dipulihkan. Semua pekerjaan kita dipulihkan. Suami istri dipulihkan. Jangan terus hidup seperti perang, dalam keadaan perang. Jangan, kita mesti berubah. Kalau tidak, saudara, nanti semua upacara saudara ini seperti upacara. Ya. Siasat iblis itu membuat kita dalam gereja akan menjadi seperti orang yang
membuat upacara. Lebih dari itu tidak. Ya, saya himbau saudara, jangan sampai saya pergi ke gereja sudah menyanyi seperti orang upacara. Saudara baca Bible seperti orang upacara. Tidak, bukan upacara. Ini Tuhan sendiri ada di tengah-tengah kita. Amin. Ya, jadi kita mesti sungguh-sungguh ya. Coba kita mau baca. Ayat 8 sampai 10. Yohanes 13 ayat 8 sampai 10. Ya. Kata Petrus kepadanya, Ya. engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Ya, engkau tidak akan membasuh kaki saya sampai selama-lamanya. Dia merasa Tuhan Yesus kok hina sekali mau mencuci kaki kami. Ya. Dia punya pikiran terbalik. Terus Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. kalau aku tidak membasuh kamu, Petrus, kamu tidak beroleh bagian. Ya. Terus Kata Simon Petrus kepadanya, Ya. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. lalu Tuhan bilang, kamu tidak mendapat bagian dari bersama dengan saya kalau kamu tidak dicuci ya, kakimu. Wah, kalau begitu saya minta kepala saya dan tangan saya juga dicuci semua. Ini suka berubah-berubah Petrus ini. Ya, dan dia belum mengerti soal kerendahan hati. Ya. Terus dikatakan atau benar-benar ibadah yang hidup disertai dengan kehausan akan Allah. Ya, kita ini mesti ibadah kita ini ibadah yang hidup. Bisa mengerti? Ibadah yang hidup. Yang hidup, semuanya mesti yang hidup. Dan ibadah kita ini seperti penuh dengan kehausan. Kehausan kepada siapa? Kepada Allah. Kita haus Tuhan hadir. Kita haus akan kehadiran Tuhan. Kalau saudara di sini ada beberapa orang punya kehausan akan kehadiran Tuhan. Setiap kali kita menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, pasti Tuhan akan hadir. Amin. Tak usah semua. Berapa orang saja, 2-3 orang punya rasa haus, yang betul-betul haus. Tuhan, saya merasa haus supaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah. Tuhan akan datang, pasti. Ya, sebab itu permohonan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan kalau Tuhan datang, itu hidup. Kita nyanyi jadi hidup, musik jadi hidup. Ya, khotbah jadi hidup, semua jadi hidup. Ya, doa jadi hidup, dan iman kita jadi hidup. Kita pulang dengan iman yang hidup. Nah, itu beda dengan pulang seperti tidak ada apa-apa, tidak dapat apa-apa saya. Ya, sebenarnya bukan tidak dapat apa-apa, karena kita tidak mengambil apa-apa. Seperti di dalam itu meja ada banyak. Ada durian, ada macam-macam, ya. Ada nangka, ada jeruk, ada macam. Tapi kita tidak mau ambil, kita cuma lihat-lihat saja. Ya, akhirnya, tapi orang yang mau ambil itu, dia ambil beberapa, dia bawa pulang, dia taruh di keranjang kecil, dia bawa pulang. Nah itu dia rindu sekali. Saya mesti sampai kepada tujuan untuk saya mendapatkan ini kehidupan. Ya. Jadi kita mesti berani seperti itu, seperti perempuan yang meleleh darah. Kalau saya pegang ujung jubahnya Tuhan Yesus, saya pasti sembuh. Betul, betul. Coba kalau dia bilang, ya temannya tanya sama dia, bagaimana kamu bisa menjamah Tuhan? Tidak bisa. Banyak orang. Jadi bagaimana? Ya sudah 50-50. Kalau bisa bagus, kalau tidak bisa menjamah Tuhan ya sudah. Apa nasib, memang nasibnya sudah begitu. Ya nasib. Ya, tidak. Tapi kalau dia ini perempuan yang radikal, dia bilang tidak, saya mesti sampai di dekatnya Yesus dan saya mesti pegang ujung jubahnya. Pegang ujung jubah satu kali saja cukup, saya akan sembuh. Siapa yang kasih tahu sama dia?
Siapa pendeta yang khotbah bicara, saudara kalau saudara ketemu sama Tuhan Yesus, saudara mesti pegang ujung jubahnya. Tidak ada rema, orang tidak terima rema seperti itu dari sorga. Wah, saya ini dapat rema. Remanya begini, kalau saya pegang ujung jubahnya Tuhan, saya sembuh. Apa saja. Nah, itu rema, dia dapat rema. Itu lain perkara. Tapi kalau tidak, ini perempuan tidak dapat rema apa-apa. Cuma dia yakin bahwa dia mesti ketemu dengan Yesus secara pribadi. Dia mesti ketemu. Dia mesti pegang ujung jubahnya Tuhan. Baru dia akan sembuh. Dan dia berjuang. Dia sudah 12 tahun. Itu pendarahan 12 tahun itu bukan main. Sudah swak sekali. Dia lemah sekali. Darah keluar terus lemah. Ya, jadi kalau dia suruh senggol-senggolan, ya itu orang banyak senggol-senggolan. Kalau senggol-senggolan, nyanyian senggol-senggolan, itu bapak-bapak sama ibu-ibu masih senang mungkin. Ya, itu zaman tahun 60 tuh, senggol-senggolan. Ya, orang muda, ya, senggol-senggolan. Tapi ini senggol-senggolan yang tidak enak. Ya, orang semua mesti merubah dia supaya dia di belakangnya. Kamu di belakang saya. Sepertinya begitu. Dia mengalami banyak. Kalau dia tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, dia akan tersinggung. Ini masa begini orang Kristen kok sikapnya kayak begini. Egois, saya ditendang berapa kali sampai kesakitan. Saya dipinggirkan, dipojokkan. Tidak boleh, seperti tidak boleh pergi ke tengah. Jalan yang paling bagus tidak boleh. Suruh jalan di pinggir-pinggir saja. Tapi dia tak takut, dia jalan terus, dia maju terus. Ya. Sampai akhirnya dia survive, dia berhasil. Dan dia mendapatkan apa yang dia rindukan. Amin. Saudara pun bisa mengalami seperti itu. Apa kelebihannya dia daripada saudara? Apa kekurangannya saudara daripada dia? Kalau saya bilang secara fisik, saudara masih lebih kuat dari Anda. Tidak sakit meleleh darah. Orang meleleh darah itu keluar darah terus, itu lemah. Dan dia bisa koma, bisa macam-macam. Dia bisa terjungkir, tidak bisa jalan lagi, bisa. Tapi dalam kelemahan itu dia tidak melihat kelemahannya, dia melihat Yesus. Saya mesti sampai di Yesus, saya mesti sampai di situ. Amin. Kita mesti punya, saya mesti sampai di situ. Jangan, aduh ini masih ada God di sini. Godnya ini dalam sekali nih. Ini kalau saya kecemplung sini bagaimana? Nah, wah di sini ada jurang. Wah banyak sekali ini gunung-gunung, batu-batu gunung yang besar-besar. Bagaimana ini? Selalu melihat kekurangan, selalu melihat sandungan-sandungan, selalu melihat bahaya. Tidak akan sampai sudah. Sudah mesti lihat Yesus, jangan lihat semua batu-batu. Ada batu, tidak ada batu, tidak menjadi soal. Sudah tetap melihat Yesus dan sudah katakan, aku pasti sampai kepada Yesus. Dan sudah akan mengalami, ya sudah ketemu dengan Yesus dan sudah akan dijamah oleh Tuhan. Dan sudah akan menjadi manusia yang baru. Amin. Ya ini bisa terjadi. Jangan sudah bilang ini satu pemandangan yang 2000 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada manusia mau begini, ini manusia modern sekarang lain. Siapa bilang? Manusia tetap sama. Kalau manusia itu di dalam kesulitan, dia berseru sama Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Ya toh, kalau manusia itu senang-senang, tidak kekurangan apa-apa, dia bilang ya oke, Tuhan lain kali, urusan belakang. Nanti Tuhan urusan, nanti kalau saya mati baru urusan Tuhan. Nah, sekarang saya masih belum mati, saya masih begitu manusia. Nanti kalau sudah baru dari urusan dengan Tuhan. Tidak. Sekarang kita tetap berurusan dengan Tuhan. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang mono ya, mono. Yang mono itu artinya yang ya begitu saja terus. Jangan. Saya mesti jadi orang Kristen yang semangat, yang jadilah murid-murid. Sudah ini intinya dari jemaat, inti. Sudah pemuridan ini sudah dari murid. Tuhan akhiri dengan peringatan ayat 14 coba. Yohanes 13 ayat 14. Ya. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, Ya. aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Aku Tuhan dan gurumu.
Aku ini membasuh kamu. Cocok apa enggak cocok. Kita yang mesti membasuh kakinya Tuhan. Bukan Tuhan yang membasuh kaki kita. Tapi Tuhan memberi contoh kepada ini. Orang yang besar itu memberi contoh perbuatan yang paling rendah. Paling rendah itu dia lakukan. Dia tidak malu, nanti orang bilang apa saya ini kok tidak memberi penghargaan kepada murid-murid saya. Kok saya yang mesti mencuci kaki. Tidak. Orang besar itu orang yang memberi contoh paling rendah. Serendah seperti Tuhan Yesus. Membersihkan kaki. Ini pekerjaan hamba. Hambanya di mana tidak tahu. Tidak masuk mungkin. Ya, Tuhan tidak kebal-kebal cari, mana hamba? Lekas datang sini, kamu mesti kerjakan ini. Ayo, kamu mesti cuci. Nah, Tuhan Yesus sendiri yang mencuci. Nah, bisakah kita melakukan seperti ini? Bisa. Sulit. Selama saya bilang sulit, saya tidak akan mengalami apa-apa. Saya tidak mengalami sesuatu yang dahsyat. Tapi kalau saya bilang, ya Tuhan, saya mau, saya menantang, saya ingin mengalami seperti apa yang dialami oleh Tuhan, bisa mencuci kaki dari saudara-saudara kami, memaafkan. Ya, itu. Nanti saudara akan mengalami pintu surga dibuka. Dan untuk saudara, pintu itu dibuka, bukan untuk semua orang, tidak. Untuk orang-orang yang mau bergumul, mau maju dalam Tuhan, mau bertemu dengan pribadi Tuhan. Setiap kali kita pergi gereja, kita bertemu dengan pribadi Tuhan. Itu yang kita mesti andalkan. Ya, terus ayat 14 belum selesai. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ya, coba tolong lagi saya baca. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Ya. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kamu wajib saling membasuh kakimu. Ya. Ini peringatan Tuhan. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ayat 14. Ya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib. Ya, apa artinya wajib? Wajib itu satu bentuk perintah. Katakan sama-sama, perintah. Kalau dalam ABRI itu perintah. Katakan sama-sama, yang keras. Perintah. Ya, jangan kecil-kecil, suaranya keras. Volume dia besar. 1, 2, 3. Ya, perintah. Yang paling muka mesti paling keras karena dekat sama saya. Ya, perintah. Jadi perintah itu bukan suka atau tidak suka, atau saya atau perintah mau atau tidak mau. Nah, mau atau tidak mau tetap perintah. Ini harus kerja. Kalau zaman perang dia tidak mau lakukan itu, dia bisa dibunuh. Sebetulnya nanti akan bisa memberi contoh yang tidak baik kepada teman-teman yang lain, terus teman-teman yang lain juga disersi semua. Celaka nanti negara dalam bahaya, bisa dikalahkan oleh musuh. Kalau tentaranya semua disersi, semua lari pulang kampung, diam-diam tengah malam, gimana? Siapa yang mempertahankan negara? Tidak ada. Ini tentaranya mesti keras. Jadi wajib, itu perintah. Ya. Jadi senang atau tidak senang, tetap sudah mesti kerjakan. Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Kita adalah prajurit daripada Yesus. Ya. Membasuh kaki itu artinya sikap hidup. Membasuh kaki itu ada sikap hidup. Sikap hidup kita ini ada 2. Menghormati orang lain lebih daripada diri kita. Dan yang kedua, menghargai orang lain lebih dari kita. Menghormati dan menghargai. Hampir sama ya. Menghormati itu hormat lebih dari, menghormati orang itu lebih dari dirinya sendiri. Dan menghargai. Saling mendahului, artinya saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului. Jangan ketemu terus
dia melengos, sudah lain. Karena dia tidak mau khuruten dulu sama saya juga tidak mau khuruten sama dia. Apa khuruten? Kasih salam. Assalamualaikum. Nah, lalu dia bilang assalamualaikum, dia bilang ya wassalam, shalom. Tapi kalau dia tidak mau ngomong duluan, aku juga gengsi dong, aku tidak mau ngomong. Salah. Itu berarti saudara kalah sama dia. Kalah. Kalau sudah bisa memberi hormat duluan kepada orang, itu sudah menang. Sudah di atasnya orang itu. Amin. Ya, coba baca ini. Roma 12 ayat 10. Roma 12 ayat 10. Ya. 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 Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mengasihi dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan saya orang muda, atau saya orang tua. Saya tidak mau. Orang muda lebih dulu mesti kasih hormat. Ya betul. Tapi kalau orang mudanya masih belum terjamah, ya orang tua dulu kasih hormat sama dia. Ya, tidak apa-apa. Orang muda ini supaya orang tua itu memberi tek begitu sama di umur-umur dikasih tek supaya tek bukan klik tapi tek supaya ya kasih itu mengampuni. Ya, kasih itu mengampuni. Salah satu buah dari kasih adalah mengampuni. Salah satu buah dari kasih adalah mengampuni. Kesediaan hati untuk mengampuni. Ada kesediaan hati. Ada kesediaan hati. Adalah bukti kesediaan hati saudara untuk minta maaf. Itu adalah bukti adanya kasih dalam hati saudara. Itu bukti kalau saudara ada kesediaan untuk minta maaf. Itu tanda adanya kasih di dalam hati saudara. Ya. Bukti adanya kasih di dalam hati saudara. Saudara bisa catat. Ya. Kasih itu bisa dilihat atau tidak? Bisa dilihat atau tidak? Nah, kok diam semua? Tidak bisa ngomong. Ya, coba kasih itu bisa dilihat atau tidak? Bisa? Tidak bisa. Coba bagaimana bentuknya kasih? Bagaimana? Rizon paling tahu nih dia. Paling tidak tahu. Ini bentuknya bagaimana? Tidak tahu. Warnanya apa? Tidak tahu. Pokoknya kasih itu tidak tahu warnanya apa. Warna putih atau warna hijau atau tidak. Nah, tapi salah satu bukti yang dapat dilihat oleh mata manusia, salah satu bukti yang bisa dilihat oleh mata manusia adalah apa? Kesediaan untuk mengampuni. Kalau saya punya kesediaan, saya mau mengampuni. Saya ketemu sama saya punya musuh, saya bisa minta maaf, saya mengampuni. Itu tandanya saudara itu punya kasih. Orang melihat, oh ini orang punya kasih, ini orang ada harapan yang baik. Dia bisa jadi orang yang baik. Pengampunan. Anda tidak perlu jalan di lorong-lorong sambil berteriak-teriak, kasih, saya punya kasih, ini dada saya ini, baca kasih, tulisan saja, tulisan biasa. Ya. Tapi bukan begitu caranya. Tidak perlu sudah jalan di lorong-lorong dan sudah bilang, saya ini punya kasih. Tadi orang bilang ini kasih orang gila ini. Ya, orang gila itu tidak bisa dipegang, omongannya macam-macam. Tidak usah kita teriak-teriak. Tapi kita, apakah kita memiliki roh pengampunan? Kalau kita punya kesediaan untuk mengampuni terhadap teman-teman kita, terhadap kawan kita, family kita, ya bisa juga menjadi musuh kita. Padahal itu family, ya masih baku apa saudara sepupu 1 kali atau 2 kali atau 3 kali atau 10 kali tidak tahu saya. Ya, 10 kali, tapi tidak 10 kali bencinya, 10 kali lebih banyak.
itu sudah mengalah saja. Nanti Tuhan akan berkati saudara luar biasa pada hari-hari yang akan datang. Amin. Ya, jadi itu ya pengampunan dan perbuatan Anda itu dengan baik. Perbuatan Anda dalam meminta maaf itu bicara lebih keras daripada perkataan saudara. Yang kasih, saya ada kasih. Nah, tapi itu kalau tidak ada kesediaan untuk memaafkan orang, itu kasih yang kosong. Lebih baik diam-diam sudah memaafkan, minta maaf. Memaafkan orang yang pernah melukai hati saudara. Ya, sudah selesai. Kita tidak terus. Nah, itu orang melihat di dalam hati saudara itu ada kasih. Dari mana Anda bisa lihat kasih? Apa Anda pernah ketemu dengan kasih? Saya tidak pernah ketemu dengan, tapi saya tahu bentuknya kasih itu adalah kesediaan orang itu mau mengampuni. Itu tanda bahwa kasih itu ada di dalam hati orang. Bisa mengerti? Saya tidak perlu mesti lihat saudara. Wah, saya mau periksa hati saudara bagaimana, tidak usah. Kita tidak bisa meriksa hati orang. Tapi saya cuma tahu saudara punya kesediaan untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah terhadap Anda, atau Anda tidak mau memaafkan. Kalau Anda tidak mau memaafkan, biar saudara teriak-teriak, sudah menyanyi tentang kasih, omong kosong. Itu bukan kasih. Itu kasih yang palsu. Tidak. Tapi kalau sudah ada kesediaan untuk minta maaf kepada seseorang dalam keluarga, suami istri atau anak sama orang tua, itu tanda bahwa saudara itu punya kasih. Orang melihat, wah ini orang Kristen lain dari yang lain, punya kasih dia. Biasanya orang Kristen itu doai sama saya, singkam aja, sama saja, ya sama. Tapi ini orang Kristen lain dari yang lain. Nah, orang akan memperhatikan saudara terus, dan orang akan melihat bahwa betul di dalam dia ada kasih, karena mereka melihat kesediaan Anda untuk hati yang sedia untuk memaafkan. Ya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Lebih baik itu begitu perbuatan saudara dalam memaafkan orang. Itu bicara lebih keras daripada perkataan saudara. Saudara kembar-kembor, tapi orang tidak semua dengar itu. Tapi kalau orang melihat sikap-sikap saudara yang positif dalam berdamai dengan orang, saudara akan dilihat sebagai orang Kristen yang punya kasih. Ya. Walaupun seseorang itu bisa berkhotbah tentang kasih atau menyanyi tentang kasih dengan suara yang bagus, lebih bagus dari burung torpedo. Nuri. Bagaimana sih burung nuri kalau nyanyi bagaimana? Burung nuri. Itu zaman saya dulu SD, burung nuri. Ya. Suara manusia sama burung nuri, burung cendrawasih itu mana lebih bagus? Cendrawasih toh? Ya, betul. Kok diam saja? Lihat-lihatan sama saya nanti tidak pulang, belum makan perjalanan suci. Ya, mana lebih bagus? Burung nuri, burung cendrawasih atau burung manusia? Atau burung, minta maaf. Ya, manusia bukan burung. Manusia. Mana lebih bagus soalnya? Cendrawasih. Salah, manusia. Nah, cendrawasih kan cuma bisa tapi manusia itu bisa nyanyi. Ya. Bisa nyanyi. Nyanyi apa? Misalnya. Nyanyi apa? Apa? Jalan sertanya manis rasanya. Mana burung bisa nyanyi? Coba. Ya suaranya suara mi, ya mi terus
mi. Kalau manusia bisa malam kudus. Wah, mana burung dari bisa burungnya sol la sol mi. Dia sol la si do itu ya. Malam kudus tidak bisa. Manusia itu nyanyi segala macam bisa. Jadi jangan kita minder. Kita lebih pintar dari mereka. Ya, mereka itu cuma bisa satu nada, dua nada, tiga nada yang bagus. Suaranya memang bagus jernih. Tapi cuma bisa do re mi, do mi sol, mi re do. Ya, ada saya punya pendeta Enjono, dia dikasih burung sama orang. Burungnya itu begini. Kalau saya sore dia bilang bakpao. Bakpao. Ternyata ada orang jualan bakpao jalan di muka pastornya pendeta Enjono itu, dan dia bilang bakpao. Dia dengar begini, dia ingat, dia ngomong bisa. Ya, dia juga ingin mau makan bakpao itu, bakpao. Wah, waktu saya persis sore di situ ditunjukkan sama pendeta Enjono, ini orangnya bakpao-nya saya mau jalan. Nanti dia akan tiru bakpao. Ya cuma bisa bakpao tapi tidak bisa makan bakpao dia. Ya itu. Ya, jadi binatang dan manusia itu lain. Manusia itu luar biasa. Ya. Jadi roh pengampunan menjauh. Walaupun seseorang itu bisa berkhotbah tentang kasih atau bisa menyanyi, suaranya bagus tentang kasih. Tapi kalau roh pengampunan itu menjauh dari dia, maka itu tanda bahwa orang itu tidak memiliki kasih. Ya, kalau roh pengampunan itu menjauh, tidak punya dia roh pengampunan. Tidak bisa, keras hatinya. Saya tidak mau mengampuni dia. Ini tanda bahwa dia tidak memiliki kasih. Ya, khotbahnya seperti gong yang gemerincing dan nyanyiannya seperti canang yang seperti gong yang berkumandang. Ya, coba kita baca 1 Korintus 13. Khotbahnya seperti gong yang berkumandang dan nyanyiannya seperti canang yang gemerincing. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11, ayat yang ke 1. Ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Ya, terus. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Tidak mempunyai kasih. Nih. Aku sama dengan gong yang berkumandang. Gong yang berkumandang. Dan canang yang gemerincing. Canang, nyanyiannya seperti canang. Canang itu apa? Itu kayak seperti yang dimain-mainkan itu. Canang yang gemerincing, ya, gemerincing. Ya. Dan gong yang berkumandang, gong. Nah, tengah malam saya waktu tidur di tengah hutan, gong, wah serem sekali. Setan-setan itu kayak datang semua, bikin rapat. Ini ada pendeta muda, namanya Paulus Hididya. Ayo kita makan saja dia di sini. Wah mau dimakan. Ya, tapi saya percaya Tuhan menyertai saya. Kalau tidak saya hilang di sana. Ya. Gong tengah malam tuh sampai pagi. Gong. Kalau bisa dong itu, dengar itu suara tidak bisa tidur. Suaranya gong itu memandang di seluruh hutan Kalimantan Tengah. Ya, tapi itu pengalaman yang baik sekali buat saya. Ya. Jadi saudara, jangan kita seperti gong. Jangan khotbah kita saja yang bagus. Jangan kita menyanyi saja yang baik. Tapi kita mesti menyanyi dengan hidup. Ya, walaupun Anda bisa menyebut definisi kasih. Apa definisi kasih? Oh, kasih itu adalah begini. Menyerahkan hidup untuk orang lain. Dan sebagainya. Mati, ganti orang lain. Itu kasih definisi. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya pengampunan,
sia-sialah semua itu di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengatakan definisi kasih itu begini-begini. Definisi kasih adalah orang berani mati tapi tidak punya pengampunan di dalam hati saudara kepada seseorang. Maka sia-sia semua. Sia-sia semua. Ya, yang terakhir saudara. Tahu itu ramuan itu kalau dibakar baunya harum. Kayak kayu cendana tahu, kemenyan tahu, itu kalau dibakar sisi itu baunya tuh harum sekali. Tapi kalau kita jadi ramuan ini, kalau kita ditanya pendapat kita bagaimana kamu dibakar, sakitnya bukan main, mau, tak mau. Tapi dia dibeli untuk dibakar. Jadi karena itu dia harus menyerahkan dia punya diri supaya dalam pembakaran itu nanti keluar bau yang harum. Nah, dengan baik-baik. Ketika Anda mengampuni seseorang, orang yang pernah melukai hati Anda, ya, pada saat Anda mengampuni orang itu, echo harga diri dari Anda seolah-olah dibakar. Sakit, dibakar itu sakit, betul? Dibakar. Tapi justru itu mengeluarkan bau harum dari Kristus. Amin. Ya. Dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 15 bisa ditulis. 2 Korintus 2 ayat 15 itu disitu bau harum Kristus. Ya. Mengapa dari hidup kita dan dari kata-kata kita yang kita ucapkan kepada teman-teman kita. Mengapa bukan yang keluar itu bau yang sedap, tapi bau yang kurang sedap, kurang baik. Kenapa? Dari mulut kita, dari perkataan kita keluar bau kurang sedap. Dari hidup kita keluar bau yang tidak harum, kurang harum. Kenapa? Sebab hati kita penuh dengan kepahitan. Kepahitan itu jahat, saudara. Itu bisa merusak jemaat. Kita mesti hati-hati. Kalau orang ada kepahitan, kita mesti waspadai. Sebab itu bisa menular. Dia menularkan. Nah, dengan dia berbisik-bisik, tapi dia menularkan kepada orang lain. Orang lain yang tidak lemah jadi lemah. Yang sudah lemah lebih lemah lagi. Nah, bukan menguatkan tapi melemahkan. Itu hati penuh dengan kepahitan. Ya. Sebagaimana hati yang penuh kepahitan bisa keluar baunya harum, tidak bisa. Kalau pahit di sini keluarnya juga pahit, betul. Orang gosip itu pahit, menceritakan kejelekan, mengungkapkan, membuka kejelekan temannya, itu juga jahat, itu tidak boleh. Ya, adapun dia punya kesalahan sendiri, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita tidak usah membuka kekurangan orang. Ya, karena kalau kita membuka kekurangan orang, kita tidak melepaskan bau harum Kristus, tapi bau yang busuk, yang kurang bagus. Itu, ya. Di mana ada pengampunan, di situ ada bau harum dari Yesus Kristus. Amin. Mau mengeluarkan bau harum? Ya, dalam cell group, ayo ngomong yang menguatkan. Ya. Katakan sama cell group saudara, cell group dalam tempo 1 tahun ini kita akan memenangkan 15 orang. Paling sedikit 10 sampai 15 orang. Dan kita kerja, kita mantapkan satu demi satu jiwa baru itu dimantapkan. Jangan terlalu banyak. 1 tahun ini kita nanti akan memenangkan 150. Wah, 150 nanti semua lari. Ya, kena percobaan lari. Biar satu-satu tapi dimantapkan. Sampai 15 itu kalau satu sel 15 orang baru itu ada berapa sel? Saya ada 50. 50 kali 15 berapa? 750 jiwa baru.
itu gereja penuh, 750. Dan sampai di pinggir-pinggir sana penuh. Amin. Sekarang kita sudah punya 50. Nggak rasa, tiba-tiba kita sudah punya 50 sel group. Nah ini 50, satu sel group dalam 1 tahun, dia bisa memenangkan 15 jiwa. 15 kali 50 berapa? 750. Banyak itu, 750 banyak. Itu satu gereja terus ini gereja besar. Ya, bukan gereja kecil. Ya, jadi mari kita, Makassar ini ada banyak jiwa-jiwa. Makassar bukan kota mati, tidak, bukan kota sepi, kota yang banyak jiwa. Amin. Saudara-saudara, ayo mari kita yang radikal, kita mengambil jiwa-jiwa, kita bersaksi dan kita membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Tiap minggu ada jiwa baru. Itu saya harap supaya dimantapkan juga. Nanti di sel group kan. Ya, mau masuk sel group? Ya, ini penerapan murid ini di dalam sel group. Jadi sudah di sini dikasih tiap hari Jumat dikasih firman Tuhan. Kemudian nanti hari Senin atau Selasa atau Rabu minggu depan itu saudara dimasukkan sel group. Sel group yang dekat-dekat di rumah saudara. Nanti sudah akan ikut sel group, sudah nanti akan bisa bertumbuh. Bagaimana diajari, bagaimana sembahyang itu, bagaimana mendoakan orang sakit, bagaimana sebanyak orang Kristen tidak bisa sembahyang. Ya. Minta-minta bisa, tapi kalau sembahyang tidak bisa. Menyembah tidak bisa. Tapi kita mesti bisa, kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Dan nanti semua akan dipakai Tuhan. Mau dipakai Tuhan? Ya, saya akhiri sampai di sini tentang kasih, yaitu mengampuni. Ini coba direnungkan nanti, pulang rumah direnungkan. Kalau catat itu sudah baca lagi, dibaca ayatnya, firman Tuhan, supaya saya punya pelajarannya. Kalau saya tidak punya pelajarannya, sudah habis ini pulang lepas ini. Semua yang kita terima dalam pikiran kita lupa sih. Ya, tapi supaya tidak lupa kita perlu memamah biak. Seperti binatang yang memamah biak, itu sapi memamah biak, ya, dan kalau dai juga memamah biak. Nah, kalau macan tidak memamah biak, macan itu makan orang, ya. Tapi kita adalah memamah biak. Ya, memamah biak ini sangat penting sekali untuk kita supaya kita dekat sama Tuhan. Mari kita panggil diri semua, kita datang kepada Tuhan.